dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya, dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 119 ayatnya yang ke-41 sampai ke-44. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Hari ini tanggal 31 Oktober 2023. Senang sekali kita mengakhiri hari terakhir di bulan Oktober dengan penuh sukacita di dalam persekutuan doa pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersukacita ya Tuhan, hari ini kami boleh beribadah bersama dalam persekutuan doa pagi Jemaat GKI Surya Utama. Kami anggota jemaat dan simpatisan ya Tuhan, boleh merasakan pimpinan Roh Kudus dalam persekutuan doa pagi ini. Maka pimpinlah hamba-Mu agar ia boleh menggali firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, yang boleh kami terima dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema renungan pagi hari ini adalah bukti iman adalah perbuatan. Kita membaca Yakobus pasal 2 ayat 14. Apa gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu akan pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya dalam satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa
manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Menarik sekali dikatakan bagaimana relasi iman dan perbuatan. Yakobus mencoba untuk menjelaskan bahwa iman dan perbuatan itu sama-sama penting. Betul begitu? Sama-sama penting? Yakin? Bagaimana iman dan perbuatan itu boleh kita perhatikan bersama sehingga memberikan dampak dalam kehidupan kita. Nah, coba kita lihat. Mana sih lebih penting, iman atau perbuatan? Jadi bukan yang dulu mana, tetapi mana yang lebih penting, iman atau perbuatan. Mana yang saudara-saudara perhatikan, iman atau perbuatan. Kalau kita lihat pada bacaan kita tadi, iman dan perbuatan itu sangat penting. Tetapi membingungkan mungkin jika kita membandingkan, mengkonfrontasikan satu bagian Alkitab dengan bagian yang lainnya. Karena pada Roma pasal 4, bagaimana Rasul Paulus menegaskan pentingnya iman yang membuat Abraham menjadi bapa orang percaya. Abraham dibenarkan karena iman. Ya, memang ada bagian itu di Alkitab. Yang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan pentingnya iman. Tapi pada bacaan kita pagi hari ini, Yakobus juga menyatakan bahwa perbuatan juga penting. Yaitu iman harus disertai perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu adalah kosong. Jadi bagaimana sampai sekarang, sampai di sini bisa memahami yang penting mana nih, iman atau perbuatan. Yang penting adalah bahwa iman dan perbuatan harus diperhatikan. Bagaimana caranya iman dan perbuatan itu diperhatikan? Ya, bahwa bukti iman adalah perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan kosong. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati, kosong, sia-sia. Apa maknanya di sini, Bapak Ibu Saudari? Maknanya adalah bagaimana kita memperhatikan iman kita. Betul, percaya pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebaikan. Apakah di dalam iman yang kita yakini, yang kita percaya itu, kita nyatakan, kita wujudkan hal-hal yang baik. Tetapi kalau perbuatan apa yang kita lakukan itu tanpa iman, maka bisa memperalat orang lain, bisa memanfaatkan orang lain, bisa merendahkan orang lain. Aksi-aksi radikalisme adalah perbuatan tanpa iman. Iman yang benar tentu saja. Iman adalah bagaimana kita boleh merasakan kehadiran Allah dan kita boleh menyatakan karya Allah dalam kehidupan kita bersama. Maka iman dan perbuatan keduanya harus dipadukan. Lihat, iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Caranya seperti ini, artinya bahwa apa yang kita lakukan harus menunjukkan pola iman kita, pola pendekatan kita, pola percaya kita kepada Allah.
Bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan di dunia ini. Ya betul itu, benar. Dan perbuatan-perbuatan itu juga ketika didasari oleh iman menjadi sempurna. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi nyata. Ketika kehidupan yang kita hadapi ini, suka, duka, sehat, sakit, berhasil, gagal, bisakah kita melihat di situ Allah terus berkarya di dalamnya? Bahwa kita menghadapi kenyataan yang pahit dan manis, maka kita bereaksi di dalamnya. Kita menunjukkan perbuatan kita. Kita diam diri atau membantu orang lain, atau makin merugikan orang lain, atau berbuat hal-hal yang baik. Kehidupan membuat kita menjadi perlu bereaksi atas kenyataan yang ada. Dan di dalam kenyataan yang ada itu, maka kita perlu merefleksikan iman kita dalam perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Iman adalah refleksi teologis. Bagaimana Allah kita percaya bertakhta dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga merespon kehidupan kita itu dengan menyatakan cinta kasih Tuhan. Kehidupan membawa kita kepada respon, reaksi. Kenyataan yang ada, pahit dan manis kehidupan yang kita hadapi, kita akan bereaksi. Orang yang didasari iman kuat, orang yang memperhatikan Allah kehidupannya, maka ia akan menyatakan cinta kasih Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu memperhatikan iman dan perbuatan itu secara padu. Padu, makna katanya adalah utuh, padat, menjadi solid atau menjadi satu. Padu, erat, dekat. Membuat iman dan perbuatan harus dipadukan sehingga memberikan dampak yang baik. Maka kita harus memperhatikan yang pertama adalah percaya. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Percaya pada pemeliharaan Allah. Ketika kita merespon kehidupan ini dengan kacamata Allah memandang kehidupan kita, maka yang ada adalah seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Masih ingat apa yang katanya dilakukan? Sungguh amat baik. Saudara, mari kita melihat bahwa apapun yang terjadi atas hidup kita saat ini, kita katakan sungguh amat baik. Lagi sakit, sedang bergumul dalam pekerjaan, sedang merasa dikhianati, sedang merasa ditekan oleh pihak lain. Mari kita katakan, Allah berkuasa atas hidup kita. Allah memelihara hidup kita. Kita percaya, sekalipun kehidupan kita tidak berjalan sesuai dengan rancangan kita, tapi rancangan Allah tidak pernah gagal. Rancangan Allah selalu ya dan amin untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Maka mari, dalam kehidupan kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Percaya pemeliharaan Allah yang sejati akan mendatangkan sukacita. Karena hidup ini adalah anugerah sejati. Anugerah adalah berkat. Anugerah adalah sukacita. Anugerah adalah apa yang kita terima dari Allah sebagai hadiah. Allah memelihara kita, itu adalah sebuah anugerah yang sejati. Maka, saudara-saudara yang berkata Tuhan, jika hari ini engkau merasa gundah, gelisah, kecewa, rasakanlah bahwa Allah memberikan anugerah hidup kita, yaitu hidup itu sendiri. Keluarga kita itu anugerah Allah, pekerjaan kita, bahkan dalam segala kelemahan-kelemahan kita, Allah sedang menyediakan anugerahnya yang sejati. Maka ketika kita sungguh-sungguh merasakan hidup ini adalah anugerah sejati, hal yang ketiga adalah kita bertekad untuk
memberikan dampak positif bagi diri sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita. Bukti iman adalah perbuatan. Ketika kita memberikan dampak yang positif dalam hidup kita. Apakah orang-orang di sekitar kita merasa senang atas kehadiran kita? Atau sebaliknya, ketika kita memberikan dampak yang positif, maka kita sudah mengaplikasikan, memadukan iman dan perbuatan secara utuh, solid, dan menyatakan karya Tuhan. Maka hal yang keempat, usahakan kerajaan Allah nyata. Bapak Ibu, sesuai Tuhan, jika hari ini kita merasa diberkati oleh firman Tuhan hari ini, maka mari kita nyatakan iman kita menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kerajaan Allah, yaitu adanya damai sejahtera, sukacita, kebaikan, dan Allah yang berkuasa atas hidup kita hari ini sampai selamanya. Saudaraku, jika hari ini ditanyakan mana yang lebih penting, iman atau perbuatan, katakan bukti iman adalah perbuatan. Kita boleh berkata kita mengimani Allah yang Maha Kuasa, yang kita kenal dalam kasih Kristus, maka pada saat itu juga kita harus menunjukkan kehidupan kita, menyatakan damai sejahtera. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita untuk kehidupan yang boleh terjadi atas kami. Kami tahu Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh pengharapan. Tuhan, tolong kami agar kami selalu bisa melihat tangan Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang dimuliakan di dalam setiap kenyataan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah iman itu Tuhan boleh kami nyatakan dalam perbuatan-perbuatan kehidupan kami. Kami boleh tetap mempunyai kerendahan hati ketika dunia ini mengusik kami, ketika dunia ini merendahkan kami, ketika situasi kehidupan kami memaksa kami untuk menangis. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau-lah yang akan membela kami. Dan Bapa Surgawi Allah yang kekal, ketika dunia ini terlampau keras, mampukan kami untuk boleh berbagi harapan dengan orang lain, dengan melakukan hal yang baik. Sehingga di dalam kehidupan kami memberikan dampak yang baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk pribadi, lepas pribadi yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan ketika mereka harus menjalani perobatan rutin, mungkin cuci darah, mungkin konsumsi obat, mungkin terapi, apapun Tuhan, pimpinlah agar mereka boleh memiliki hati yang gembira untuk menantikan kesembuhan daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk keluarga yang mendampingi agar mereka juga diberikan hikmat untuk tetap boleh merasakan sukacita mendampingi keluarga yang sedang sakit Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk rumah tangga Kristen. Berkatilah ya Bapa, pasangan suami istri yang telah disatukan di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong mereka agar tetap mengingat cinta mula-mula mereka, sehingga ketika badai kehidupan menghadang, kasih setia Tuhan akan selalu mereka rasakan dengan penuh kebaikan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk pasangan suami istri yang sedang merasakan kehidupan berat. Jangan biarkan Tuhan mereka berpisah. Justru pergumulan kehidupan yang berat makin menyatukan cinta mereka. Oh Tuhan, tetapi ada kenyataan.
Ada pasangan-pasangan suami istri yang memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka dengan alasan-alasan yang menurut mereka baik. Tapi Tuhan, apa yang telah disatukan Allah seharusnya tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Berkatilah Tuhan pasangan rumah tangga yang sudah berpisah. Kiranya mereka juga tetap merasa kasih Tuhan dengan hidup menjadi lebih baik lagi. Mengasihi anak-anak mereka jika mereka sudah punya anak-anak. Maka Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk rumah tangga pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak. Tuhan, pimpinlah agar mereka juga boleh mendapatkan hikmat untuk menantikan kehadiran anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk para lanjut usia. Berkatilah ya Tuhan, agar para lanjut usia juga boleh merasakan segala kebaikan. Ketika aktivitas pekerjaan mereka sudah berkurang, bahkan sudah pensiun, Tuhan, buatlah hati mereka bangga bahwa mereka tetap berharga. Walaupun sudah lanjut usia dan tanpa pekerjaan, mereka tetap boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Ini semua menjadi bukti nyata iman dalam kehidupan para lanjut usia. Mereka tetap boleh pelayanan, mengasihi anak-anak, cucu, menantu, dan apapun yang bisa mereka lakukan dalam setiap kehidupan mereka. Kami berdoa untuk yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong usaha yang dilakukan. Jika sudah berulang kali mencoba tapi tetap gagal, Tuhan teguhkanlah harapannya agar mereka boleh mengevaluasi diri, apa yang harus dilakukan, sehingga ketika mereka mencoba lagi untuk mencari pekerjaan, hasilnya menjadi lebih baik. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak sekolah di setiap tingkat pendidikan. Kiranya mereka akan boleh merasakan sukacita, pergaulan yang baik sebagai anak-anak, remaja, pemuda dalam kehidupan pendidikan di TK, SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak dan orang tua yang terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan. Itu semua tidak menghilangkan sukacita dalam hidup berkeluarga. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau telah menyatukan kami sebagai keluarga di GKI Surya Utama. Tuhan, kami bersyukur untuk perjalanan kehidupan jemaat Tuhan di GKI Surya Utama. Sungguh Tuhan, Engkau hadir. Kiranya Engkau akan terus menyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan bergereja di GKI Surya Utama. Kami berdoa untuk majelis jemaat, para pendeta, para penatua, beserta dan anggota jemaat, simpatisan, para pelayan, para karyawan, semuanya boleh merasakan kehidupan yang utuh erat sebagai keluarga GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau akan terus memberkati GKI Surya Utama. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa negara di dunia. Konflik yang terus terjadi di jalur Gaza. Tuhan, berkatilah ya Tuhan, agar manusia, masyarakat di jalur Gaza boleh merasakan kebaikan Tuhan. Para pemerintah, para bangsa-bangsa yang sedang berkonflik di situ, Tuhan berkatilah agar mereka, para pemimpin bangsa itu memberikan damai, kebaikan untuk kehidupan bersama. Ubahlah hati yang keras yang ingin berperang menjadi damai untuk menyatakan perwujudan keadilan dunia ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan orang-orang terlantar, orang-orang yang tidak punya rumah, anak jalanan. Tuhan, berkatilah mereka dan doronglah kami, gereja-Mu, untuk boleh mendatangkan sukacita bagi mereka sesuai dengan kemampuan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.